Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang jauh maupun yang dekat ya. Salam sejahtera, salam tanpa batas buat saudara-saudaraku, baik yang jauh maupun yang dekat, sahabat-sahabatku semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah berapa hari lagi kita akan menyambut ya bulan suci, bulan Ramadan. Insyaallah mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, hari ini saya akan memberi pengalaman ya buat kawan-kawan kita semuanya, baik yang dekat maupun yang jauh ya. Begitu juga dengan saya. Saya akan memberi pengalaman atau membongkar ya yang selama ini sahabat-sahabatku semuanya, baik yang dekat maupun yang jauh ataupun termasuk saya ya, tentang sebuah keilmuan ataupun sebuah tradisi yang pernah kita pelajari, yaitu leluhur kita ya, yang leluhur kita masing-masing, baik itu gimana dan gimana, baik yang jauh maupun yang dekat ya, termasuk saya. Sebenarnya banyak sekali orang gagal paham, baik itu mengenal namanya ilmu ya. Ilmu itu sebenarnya apapun, amalan apapun yang dipelajari itu juga ilmu, sebuah pengalaman ilmu ya. Ilmu itu sebenarnya ada 3 perkara yang belum pernah orang ketahui ya, yang banyak orang katakan bahwa setiap ilmu itu magic ataupun sihir ya. Selama ini juga gagal paham tentang keilmuan. Baiklah, yaitu tentang ilmu ya. Yang pertama itu ilmu al-hikmah. Ilmu al-hikmah itu yang disebut namanya ilmu al-hikmah itu ilmu agama. Apabila ilmu al-hikmah itu diamalkan, insya Allah dapat pahalanya, bahkan lebih daripada pahala yang kita amalkan. Selebih itu Allah yang tahu apa rahasia dibalik ilmu yang kita pelajari. Yang kedua, ilmu leluhur. Banyak sekali juga yang saya lihat di channel ataupun di channel YouTube ya, juga gagal paham tentang arti ilmu leluhur. Sebenarnya ilmu leluhur itu ada 3 perkara ya. Ada doanya itu dengan amalan, ada juga doa itu dengan bahasa Indonesia, ada juga bahasa Arab atau Arab gundul ya. Sebenarnya ilmu itu kembali lagi
kepada yang di atas, kepada diri kita sendiri. Allah telah menciptakan nur jati jaga diri kita ini agar kita mengenali apa yang kita miliki, apa yang kita punya, bukan hanya sekedar membaca ya, bukan hanya sekedar melakukan sesuatu itu hanya untuk dipuji ataupun dibangga-banggakan seluruh para umat ya, para umat ataupun seluruh para sahabat ataupun seluruh yang dekat maupun yang jauh, termasuk saya ya. Jadi ilmu itu tidak harus juga kita katakan bahwa semua apa yang dimiliki leluhur kita, termasuk leluhur yang orang tua kita ya, itu kalau nggak dijabah sama Allah mungkin nggak bakalan jadi namanya ilmu, nggak bakalan jadi segala doa kita, kecuali Allah yang menghendaki segala sesuatu yang ada di kampung ini. Yang ketiga ya, jadi ilmu yang terakhir ini ilmu kesabaran. Ilmu kesabaran itu bukan berarti sabar itu istilahnya berkata 1001 macam ya. Ilmu yang kita miliki itu 1001 macam. Bagaimana cara kita untuk menghadapi namanya kesabaran, bagaimana tata caranya kita apabila dihadapi setiap masalah, itu juga ilmu kesabaran. Dihina orang itu ilmu kesabaran, dicaci orang itu juga ilmu kesabaran, ditantang sama seorang itu juga ilmu kesabaran. Setiap manusia itu diuji sama yang kuasa, yaitu Allah Esa Tunggal ya. Bahkan melalui pelantaran seluruh yang ada di kampung ini, pelantaran manusia ya. Karena diuji, kuat enggak, sabar enggak, apapun rintangan yang Allah berikan itu kuat enggak pada diri kita sendiri. Seandainya kita sabar, seandainya kita juga kuat, apapun rintangan yang Allah berikan, insya Allah pasti ada jalannya. Sejahat-jahatnya manusia bakalan berubah menjadi baik. Begitu juga sebaik-baiknya orang, pasti ada juga kurang baik yang dinilai seseorang. Termasuk saya ya. Saya cuma hanya pandai ceramah aja. Jadi saya sih belum tentu juga benar ya. Tapi saya berbagi pengalaman saya, apa yang saya punya, apa yang saya dapat ya selama ini. Insya Allah berkah dunia dan akhirat. Amin. Amin. Rabbal alamin. Jadi Allah sudah ciptakan apapun yang ada di kampung ini hak milik Allah. Tidak ada satupun yang hebat kecuali Allah. Tidak ada satupun yang bisa mengendali kecuali Allah. Tidak ada satupun yang bisa merubah yang aneh tapi nyata kecuali Allah. Bayangkan, Allah itu maha luar biasa. Jadi hidup ini apa yang mau dicari kecuali amal ibadah. Kuatkan sholatmu, kuatkan ibadahmu kepada Allah. Baik itu segala ilmu yang kita pelajari, lakukanlah segala sesuatu itu karena Allah lillahi ta'ala. Jadi Allah itu maha sayang hamba-hambanya yang mohon minta kepadanya. Maka apapun ucapan kita, insya Allah mudah-mudahan Allah jabah, Allah kabulkan segala doa-doa kita. Amin. Amin. Rabbal alamin. Salam buat sahabat-sahabatku, baik yang ada di YouTube ataupun yang ada di Facebook
ataupun yang ada di WA ya, seluruhnya, seluruh Kepri, seluruh Kota Batam, seluruh dunia ya, yang ada di Jakarta, yang ada di Jawa, di mana-mana lah. Salam sejahtera tanpa batas. Salam rahayu. Salam harimau berkaki 3. Salam rahayu harimau berkaki 3. Salam rahayu Datuk Tanjung Dungu asli orang Melayu. Insyaallah, mudah-mudahan apa yang saya berikan, pengalaman-pengalaman yang pernah saya dapat, insyaallah kawan-kawanku ataupun sahabat-sahabatku baik yang jauh maupun yang dekat, insyaallah ya ada manfaatnya. Disimak dulu benar atau enggak. Jadi apapun ilmu itu ada 3 perkara. Yang pertama ilmu Al-Quran, yang kedua bahasa Indonesia, yang ketiga juga Arab Gundul. Jadi ilmu itu sama, cuma beda apa yang kita pelajari. Tapi ingat, hormatilah leluhur-leluhur yang pernah sudah sejak dulu ya, sampai ke cucu-cucunya, ataupun sampai ke buyut, sampai ke cucu-cucunya yang sudah pernah mempelajari ilmu leluhur maupun ilmu al-hikmah maupun segala ilmu yang kita miliki. Jadi setiap orang yang memiliki ilmu itu dia bakalan didampingi kodam. Setiap kodam itu berbeda-beda. Jadi tentang kodam juga banyak gagal paham. Apa yang dimiliki itu katanya magic ataupun apalah gitu. Setahu saya barang siapa yang mengamal sebuah ilmu, maka setiap ilmu yang dimiliki maka ada kodamnya, ada pendampingnya. Jadi apapun yang kita lakukan itu kembali lagi kepada yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu itu sama, bisa dibuat, bisa juga dibuat edukasi ataupun settingan, atau juga magic atau sejenis apa, itu semua ada kodamnya ya. Baik itu bahasanya, belonku ada 5, rupa-rupa warnanya, meletus belon hijau dor, hatiku sangat kacau. Itu pun juga bisa jadi. Karena kenapa saya bilang katakan itu juga bisa terjadi, karena orang itu sudah menguasai kodamnya ataupun pendampingnya, sehingga apapun yang dilakukan itu bisa aneh tapi nyata. Jadi salam buat pesulap merah, salam ya buat saudaraku yaitu Bang Marcel ataupun pesulap merah ya, yang katanya setiap ilmu itu magic. Apapun yang dimiliki itu juga semua magic. Bukan magic, tapi goib itu nyata. Yang disebut katakan nyata itu apapun yang dilakukan itu nyata. Di balik nyata itu tidak ada satupun yang bisa melihat namanya goib. Jadi jangan bilang goib itu tidak ada. Salam buat Bang Marcel ya. Salam buat pesulap merah yang dulunya viral, yang dibangga-bangga ya dengan masyarakat, sehingga masyarakat tidak mempercayai. Kaji dasar yang pertama itu adalah kaji dirimu diciptakan oleh siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan manusia yang menciptakan manusia, bukan Tuhan yang menciptakan manusia, bukan, tapi Allah Esa, tunggal ya. Tidak ada namanya Allah itu diperperanakkan. Hanya Allah yang tahu. Jadi barang siapa yang tidak meyakini barang siapa yang tidak meyakini rukun iman, maka dialah yang dikatakan namanya Dajjal. Dajjal itu sifatnya apa ya? Dajjal sifatnya itu angkuh, sombong. Seakan-akan ilmu itu dia yang menciptakan, akan tapi dia tidak tahu nih ilmu itu dari mana, datangnya dari mana, kalau tidak dari yang kuasa.
Jadi ilmu yang paling tinggi itu ilmu Allah, bukan Tuhan ya. Tuhan itu banyak di mana-mana. Ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Buddha, ya Tuhan apa. Sebenarnya itu Tuhan mereka. Tapi setiap agama apapun yang dimiliki orang itu sama. Tidak boleh juga kita menghina, oh ini agamanya begini, oh agamanya begini. Percuma kita jadi warga Indonesia ya, kalau hanya untuk mencaci maki agama orang, terus untuk mencaci orang-orang yang ada di sekitar kita, saling menghina ya, saling caci maki. Jadi dipilih nggak perlu harus ikut kata hati. Itulah namanya Dajjal. Dajjal itu sifatnya itu merasa angkuh, sombong, ilmu dia punya, tapi dia nggak tahu si Dajjal tadi itu diciptakan oleh Allah dari sifat api yang akan membakar setiap orang yang sombong, yang angkuh, yang merasa ilmunya itu benar, yang merasa ilmunya itu hebat, yang merasa ilmunya itu sakti. Tapi yang sakti, yang hebat itu hanya Allah. Termasuk ya, saya begitu juga. Saya tidak memiliki ilmu yang saya miliki kecuali Allah. Jadi apapun yang saya miliki, kalau tidak dikehendaki oleh Allah, maka tidak bakalan jadi. Itu yang disebut namanya gaib Allah. Jadi yang disebut namanya Dajjal, yang disebut namanya hantu, yang disebut namanya iblis, yang disebut namanya raja jin ataupun sejenis apalah, itu kembali lagi pada diri kita sendiri. Yang Dajjal, yang setan, yang iblis itu diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan hantu yang bisa kita lihat, jin yang kita bisa lihat, oh katanya pocong, oh katanya kuntilanak atau sejenis apa. Ada yang setan, yang hantu itu kita sendiri, termasuk saya ya. Saya juga setan, saya juga hantu ataupun iblis. Itu aja. Nah, orang kalau seandainya dia nggak kaji diri itu juga salah ya. Cuma hanya bisa mengelak kaji diri kaji diri hanya buat orang lain. Bahkan dia tidak mengaji dirinya sendiri, benar atau tidak, salah atau tidak. Makanya harus mempelajari dulu namanya ilmu hal-hikmah, yaitu jasmani rohani. Jasmani rohani, jasad itu raga, bahkan rohani itu roh kita. Jadi kita ini tanpa raga dan tanpa roh itu tidak akan berfungsi. Jadi dua perkara yang dimaksud namanya jasmani rohani, yaitu kita. Contohnya saya punya raga ini berfungsinya untuk apa? Itulah raga itu selain daripada raga, kita juga membutuhkan sebuah energi atau sebuah kekuatan yang pakai logika ya, yang Allah ciptakan juga. Contohnya saya juga butuh makan, itu namanya jasad ya, membutuhkan makan, minum, dan yang lain-lainnya. Sedangkan yang dimaksud namanya roh, apabila kita sudah mati, jasad kita dilihat orang, akan disaksikan banyak orang. Setelah itu roh kita di mana? Roh kita akan dicabut oleh malaikat Allah. Jadi kenali dulu jasmani rohani, jasad, raga, roh. Jadi kita ini alhamdulillahirrabbilalamin, kita ini bersyukur. Seharusnya kita bersyukur kepada yang kuasa, yang menciptakan kita. Udara yang kita hirup juga gratis. Mata yang Allah ciptakan itu luar biasa, bisa melihat segala sesuatu yang ada di bumi ini.
Terus hidung, gunanya luar biasa, 1001 macam Allah ciptakan. Telinga begitu juga, 1001 macam yang Allah ciptakan buat telinga ya, baik mulut kita maupun rambut kita dan sejenis dan lain-lainnya Allah ciptakan begitu luar biasa. Jadi ingat sahabat-sahabatku, jangan pernah merasa sombong, jangan pernah merasa angkuh. Ingat, kita sebagai umat Islam tidak boleh kita sombong, tidak boleh kita angkuh, tidak boleh kita merasa diri kita yang paling benar, tapi kaji dulu, kaji diri. Yang disebut namanya kebatinan, kaji diri. Bukan kebatinan itu bisa menerawang, bukan bisa menerawang ataupun jin ataupun hantu ya. Itu kebanyakan mungkin sering tengok-tengok cerita hantu atau jenis apa ya, itulah yang saya maksudkan. Oke sahabat-sahabatku semuanya, alhamdulillah Allah sudah alhamdulillah Allah masih beri saya dan kawan-kawan kita ya diberi kesempatan silaturahmi walaupun jarak jauh ya. Insyaallah ilmu yang saya kasih insyaallah berkah menjadi akhir. Amin amin alamin. Manjada wajadah, barang siapa yang bersungguh-sungguh insyaallah Allah akan wujudkan, akan nyatakan. Amin amin. Salam buat sahabat-sahabatku baik yang jauh maupun yang dekat. Ya udah, saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanpa batas, salam rahayu. Harimau buka ketiga. Salam rahayu. Datuk Tanjung Asli orang Melayu. Oke.